Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahran Hamdan, NPM S01 2018-035, Prodi APN 5B. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan penyajian data secara histogram, poligon, mean, median, modus, serta nilai dari kuartil 2, desil 5, dan persentil 78 berdasarkan tabel atau data jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 per hari selama bulan September di negara H. Pertama-tama kita menyelesaikan dulu data secara histogram. Cara menyelesaikannya itu kita harus mencari dulu tepi atas dan tepi bawah. Cara menentukan tepi atas dan tepi bawah itu tepi atas ditambah 0,5 sedangkan tepi bawah itu dikurang 0,5. Langsung saja. Pertama-tama kita harus menyelesaikan dulu tepi atasnya, yaitu cara menentukan tepi atas itu kita melihat data di sebelah kanan dari bagan atau kolom di bagian kelas di sebelah kanan, yaitu 15 ditambah 0,5 hasilnya 15,5, 30 ditambah 0,5 hasilnya 30,5, 45 ditambah 0,5 hasilnya 45,5, 60 ditambah 0,5 hasilnya 60,5, 75 ditambah 0,5 hasilnya 75,5, 90 ditambah 0,5 hasilnya 90,5. Dan cara menentukan tepi bawah yaitu kita melihat data di kolom atau bagan dari data kelas di sebelah kiri dengan cara mengurang 0,5 dari kelas tersebut. Contohnya itu kita lihat 1 kurang 0,5 hasilnya 0,5, 16 dikurang 0,5 hasilnya 15,5, 31 dikurang 0,5 hasilnya 30,5, 46 dikurang 0,5 hasilnya 45,5, 61 dikurang 0,5 hasilnya 60,5, 76 dikurang 0,5 hasilnya 75,5. Pertama-tama, setelah itu kita buat tabel histogramnya. Pertama kita buat garis horizontal dan vertikal berbentuk siku. Horizontal kita beri nama usia atau kelas, dan vertikal kita kasih frekuensi. Di usia atau kelasnya kita masukkan semua nilai tepi bawahnya dan kita buat batangnya seperti di gambar, dan ingat saling berhimpit. Setelah itu selanjutnya bagaimana cara penyelesaian penyajian data secara poligon. Pertama-tama kita harus mencari dulu nilai tengahnya. Langsung saja 1 ditambah 15 dibagi 2 hasilnya itu 8, 16 ditambah 30 dibagi 2 hasilnya 23, 31 ditambah 45 hasilnya 38, 46 tambah 60 dibagi 2 hasilnya 53, 61 tambah 75 dibagi 2 hasilnya 68, dan 76 ditambah 90 dibagi 2 hasilnya 83. Selanjutnya untuk poligon kita tentukan X-nya di setiap batang, lalu tarik garis seperti gambar tersebut. Selanjutnya
Apabila kita mau mencari nilai rata-rata atau median, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Caranya 1 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 8, 16 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 23, 31 ditambah 45 dibagi 2 hasilnya 38, 46 ditambah 60 dibagi 2 hasilnya 53, 61 ditambah 75 dibagi 2 hasilnya 68, 76 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 83. Setelah kita mendapatkan nilai tengahnya, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengalihkan hasil F dikali M. Caranya itu kita lihat 86 dikali 8 hasilnya itu 688, 189 dikali 23 hasilnya 4347, 389 dikali 38 hasilnya 14.782, 370 dikali 53 hasilnya 19.610, 109 dikali 68 hasilnya 7.412, 154 dikali 83 hasilnya 12.782. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari hasil tersebut. Nah, yang kita dapatkan itu 59.629, dan cara menentukan nilai rata-rata hitung itu kita bagi saja langsung antara nilai FM dengan F, hasilnya itu 45,96 atau 59.621 dibagi 1.297 hasilnya itu 45,96. Jadi selanjutnya soal berikutnya membicarakan tentang median daftar distribusi frekuensi. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita membuat kolom dari frekuensi kumulatif atau FKSI frekuensi kelas ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Di kelas pertama hasilnya 86, di kelas kedua ada 189 ditambah 86 hasilnya 275, di kelas ketiga ada 389 ditambah 275 hasilnya 664, di kelas keempat ada 370 ditambah 664 hasilnya 1034, di kelas kelima 109 ditambah 1034 hasilnya 1143, di kelas kelima 154 ditambah 1143 hasilnya 1297. Kemudian kita mencari median. Untuk mencari nilai median ini beberapa langkah dilakukan, yaitu letak median itu sendiri. Median sama dengan data yang terletak di tengah X/2 dikali jumlah data, berarti X/2 dikali 1297 dibagi 2 sama dengan 648,5. Data ini terletak di kelas ketiga, merupakan data dari 275 sampai dengan 664. Berarti kita bisa menyatakan di kelas ketiga tersebut. Dari situ kita tentukan berapa tepi bawah dari kelas yang ketiga. Bisa kita lihat di tabel, berarti 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Kemudian kita membutuhkan jumlah sigma F, itu artinya frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, yaitu 275.
Kemudian FM atau frekuensi kelas median yaitu 389. Selanjutnya kita tentukan I atau interval kelas median. Kita lihat saja di tabel usia 1 sampai 15 tahun. Kita hitung jaraknya itu berarti ada 15. Nah, selanjutnya cara menyelesaikan atau mendapatkan nilai median tersebut yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan tepi bawah kelas median ditambah 1/2 kali jumlah data dikurang sigma F per FM dikali I. Nah, sama dengan tepi bawah kelas median itu ada 30,5 ditambah 1/2 dikali 1297 dikurang 275 per 389 dikali 15. Nah, kita sederhanakan dulu yang 1/2 dikali 1/29 di 1/2 dikali 1297 dikurang 275 itu hasilnya 373,5 per 389. Nah, kita sederhanakan lagi. Kita turunkan 30,5 ditambah hasilnya dari penyederhanaan 373,5 dikali 15 per 389 hasilnya itu 14,4. Maka hasil dari median tersebut adalah 44,9. Soal selanjutnya yaitu cara menentukan modus. Langkah awal yang kita harus terlebih dahulu lakukan menentukan letak kelas modusnya di mana. Caranya sangat mudah. Bisa kita lihat nilai frekuensi yang paling tinggi berada di tabel mana. Nilai frekuensi yang paling tinggi tersebut yaitu angka 389. Berada di kelas ketiga berdasarkan kolom usia di umur 31 sampai 45 tahun. Setelah itu kita masuk ke rumus di modus di data berkelompok. Pertama-tama kita tentukan nilai TB-nya. Sudah kita ketahui nilai frekuensi berada di angka 389, berarti tepi bawah ada di usia 31 kurang 0,5 berarti 30,5. Setelah itu kita tentukan D1-nya merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya, berarti di angka 189. Nah, kita kurang frekuensi antara selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya, berarti 389 kurang 189 sama dengan 200. Setelah itu D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus setelahnya, berarti 389 dikurang 370 sama dengan 19. Setelah itu kita tentukan panjang kelasnya. Nilai P-nya itu diperoleh dari tabel usia 1 sampai 15. Mari kita hitung 1 sampai 15 berarti ada 15. Setelah itu cara menyelesaikan nilai modus itu adalah modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali E sama dengan 30,5 ditambah 200 per 200 tambah 19 dikali 15 sama dengan 30,5 ditambah 200 per 219 dikali 15 sama dengan 30,5 ditambah 13,69 sama dengan 44,19. Soal selanjutnya itu cara menentukan kuartil 2. Pertama-tama kita harus menentukan frekuensi kumulatif atau FKSI-nya. Pertama ada 86, kita tulis frekuensi kumulatifnya juga 86. Setelah itu kita tulis lagi 275. Kita lihat di tabel ya. 275. Mengapa bisa mendapatkan hasil 275? Karena hasil dari penjumlahan 86
ditambah 189, hasilnya 275. Nah, selanjutnya 275 ditambah 389 sama dengan 664. 664 ditambah 370 sama dengan 1034. 1034 ditambah 109 sama dengan 1143. 1143 ditambah 154 sama dengan 1197. Maka nilai N-nya itu adalah 1297. Setelah itu kita tentukan letak Q2-nya berapa. Cara menentukan letak Q2-nya itu adalah X2 sama dengan X2 per 4 dikali N tambah 1 sama dengan X2 per 4 dikali 1298 sama dengan X 649. Nah, setelah itu rumus dari kuartil 2 itu adalah W2 sama dengan TB2 ditambah 2 per N dikali FKS 2 per F2 dikali P. Nah, kita tentukan dulu tepi bawah kelas kuartil kedua. Caranya itu kita lihat di hasil dari letak Q2-nya yang kita dapatkan 649 berada di tabel kelas keempat di umur 46, berarti 46 dikurang 0,5 hasilnya 45,5. FKS 2 nya adalah atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua, berarti adalah 275. F2 nya frekuensi kelas kuartil kedua 389, dan panjang kelas atau lebar interval sama dengan 15. Cara mendapatkannya itu yaitu kita lihat saja, hitung dari umur 1 sampai 15 ada berapa. Seperti itu caranya. Setelah itu cara penyelesaian nilai kuartil setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari rumusnya, yaitu kita langsung saja TB2 nya itu ada 30,5 ditambah 2 per 4 dikali nilai jumlah data berarti 1297 dikurang 275 per 389 dikali 15 sama dengan 30,5 ditambah 648,5 dikurang 275 per 389 dikali 15 sama dengan 30,5 ditambah 14,4 sama dengan 44,9. Maka nilai kuartil 2 nya yaitu 44,9. Setelah itu soal berikutnya yaitu cara menentukan desil 5. Pertama-tama kita tentukan D5 nya. Caranya yaitu sama dengan X5 per 10 dikali N tambah 1 sama dengan X5 per 10 dikali 1297 ditambah 1 sama dengan X5 per 10 dikali 1298 sama dengan 649. Maka nilai D5 nya itu adalah X 649. Setelahnya itu kita tentukan tepi bawah. Bagaimana cara mendapatkan tepi bawah kelas desil kelima? Kita lihat hasil dari D5 yang tadi kita dapatkan yang X 649. Mari kita lihat di tabelnya. Tabelnya itu antara nilai 275 sampai 664, dan yang paling mendekati itu adalah nilai 664 di usia 31. Maka tepi bawah kelas desil 5 adalah 31 kurang 0,5 sama dengan 30,5. Setelah itu kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima, berarti 275. Setelahnya itu kita tentukan F5 nya berapa. Frekuensi kelas desil kelima adalah 389. Panjang kelasnya atau lebar intervalnya itu
15. Setelah kita mendapatkan semua rumus yang telah kita kerjakan sebelumnya, mari kita masukkan ke dalam rumusnya. B5 sama dengan TB5 ditambah 5 per 10 dikali jumlah data kurang FKS 5 per F5 dikali P sama dengan 30,5 ditambah 5 per 10 dikali 1297 dikurang 275 per 389 dikali 15 sama dengan 30,5 ditambah 648,5 dikurang 275 per 389 dikali 15 sama dengan 30,5 ditambah 14,4 sama dengan 44,9. Maka nilai desilnya yaitu 44,9. Soal berikutnya yaitu cara menentukan persentil 78. Kita tentukan dulu persentil 78-nya berapa. Caranya itu sama dengan X 78 per 100 dikali N tambah 1 sama dengan X 78 per 100 dikali 1297 ditambah 1 sama dengan X 78 per 100 dikali 1298 sama dengan X 1012. Maka nilai P78 sama dengan X 1012. Setelah itu kita tentukan tepi bawah kelas persentil ke 78. Kita lihat dari hasil dari P78 berada di kelas mana. Kita lihat dulu di tabelnya. Antara nilai 664 sampai 1034. Berarti berada di kelas ke-4 yaitu 46. 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. Itu adalah tepi bawah kelas persentil ke-78. FKS 78 nya berapa? Kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-78. Berarti ada 664. Setelah itu kita tentukan frekuensi kelas persentil ke-78 ada 370. Dan setelahnya itu panjang kelas atau lebar interval yaitu 15. Setelah kita dapatkan hasil tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu persentil 78 sama dengan TB 78 ditambah 78 per 100 dikali N FKS 78 per F78 dikali P sama dengan 45,5 ditambah 78 per 100 dikali 1297 dikurang 664 per 370 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 1011,66 dikurang 664 per 370 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 347,66 per 370 dikali 15 sama dengan 45,5 ditambah 14,09. Hasilnya itu sama dengan 59,59. Hasil dari persentil 78 yaitu 59,59. Itulah tadi video dari penyajian datanya. Semoga sangat membantu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal berikut